Kukuruyuk sesuai dengan judul bab ini, maka begitulah ayam jantan berbunyi. Waktunya untuk sadarkan diri. Seperti biasa, aku sudah membuka mata, mengangkat seluruh badan, dan melihat sisi ruangan. Beranjak berdiri, melupakan tempat tidur ini untuk mengambil kerja sehari-hari. Yaping di kepala dan cangkul di atas pundak, aku melangkah menuju pintu keluar. Krek, sepetak lahan sawah sudah aku garap, walau langit masih terlihat gelap. Setiap ayunan pacul yang bergerak dari kedua tanganku sangatlah berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pertanian adalah sumber mata pencarian yang paling dominan di kampung halaman, namun nyatanya sekarang lebih sukar untuk diandalkan. Minimnya modal serta sarana yang tak menunjang membuat para petani kewalahan dalam bercocok tanam, sehingga banyak di antara mereka yang sudah pada bubaran. Kalau ini terus dibiarkan begini dan tidak ada pihak-pihak yang mau peduli, jangan pernah salahkan petani jika terjadi krisis pangan di negeri ini. Matahari demi sedikit menyinari bumi, senyumnya sangat hangat sekali, diiringi orkestra burung yang berbunyi, menambah keceriaan di pagi hari ini. Sengaja aku hentikan kerja di pagi hari, menikmati keindahan alam yang begitu eksotik, dan tidak lupa mensyukuri karunia Tuhan untuk tanah yang selalu dipijak. Semilir angin yang berhembus mengurukan ribuan embun yang menempel di hijaunya padi. Sungguh kehidupan yang terasa asli. Oh, dan setelah itu pula hati berhenti memuji kebesaran Tuhan. Mata tertuju pada sumber suara itu, dan dengan meletakkan caping di pucuk gagang cangkul, kaki melangkah mendekati istana tua yang tidak lain rumahku sendiri. Di pintu masuk, aku melihat seorang wanita terbaring di ranjang kasur, dan persis sejajar dekat dengan kepalanya berdiri seorang gadis yang memegang segelas air. Perlahan kaki mendekati mereka berdua, namun jadi tujuannya itu wanita yang terbaring lemah di ranjang kasurnya. Untuk menyesuaikan tinggi singgasananya, aku sudutkan badan dan memegang garis lengan yang sudah nampak dari kulit luar. Kak, obat yang dari dokter sudah hampir habis. Aku tak kuasa mendengarnya. Seiring mata yang terus memandang wajah mama, hati yang tak tahan merawat rasa haru membuat aku berpaling dan berlari menuju pintu keluar. Di bawah pohon besar, aku duduk termenung, memikirkan keadaan mama yang hari demi hari semakin buruk kondisi kesehatannya. Lengannya sudah bersilang di atas kedua lutut, menahan ayunan kepala yang perlahan mulai mendokek. Satu-satunya jalan, orang tua Anda harus segera dioperasi, kalau tidak paling tinggal menunggu hari. Kala itu mama sempat dirujuk ke rumah sakit besar, namun keterbatasan biaya menjadikan mama hanya mampu dirawat di rumah ini. Kalau terus begini, sama juga bunuh diri. Tegapkan kepala, sering kelopak mata yang mulai terbuka. Lalu aku beranjak berdiri menghadap pohon besar ini dan meluapkan isi hati. Apa yang mesti aku lakukan? Setelah lama menanti jawaban, namun tidak seorang kata pun yang terlontar, membuat amarah semakin menjadi, hingga pelampiasan emosi berubah menjadi satu buah gerakan. Dup, dup, dup. Beberapa pukulan telak mengarah ke pohon besar, hingga tangan kesakitan dan aku pun kelelahan, namun tetap tak ada satu jawaban. Kenapa aku bisa menjadi seperti orang bodoh? Sebenarnya permasalahan hanyalah di mana bisa mendapatkan uang, tetapi di mana harus mencari. Jangan uang jutaan, 1.000 perak yang sulit didapatkan di sini. Sempitnya lahan pekerjaan membuat ruang hampa mencari uang. Angin yang berhembus sedikit melukat tingkat emosi, walaupun tangan sebelah masih menempel pohon besar. Srek, srek, srek. Aku menengok ke sebelah kiri. Terlihat seorang pemuda berpakaian cukup rapi sedang berjalan, dan pada jalur yang sama, seorang petani juga berjalan. Namun sebelum papasan, mereka sama-sama hentikan gerakan. Baru pulang dari Jakarta? Iya, Pak. Komunikasi yang singkat dari kedua orang itu menjadikan kesendirian jadi lebih mendalam. Selain mereka bubar pergi berjalan. Jakarta, kota yang nyaring terdengar, tempat di mana jutaan manusia menaruh harapan serta keinginan. Hanyalah Jakarta, peluang impian bisa berkewujudan. Seiring kesadaran yang hampir pulih, aku turunkan lengan yang masih menempel di pohon besar. Kemudian tubuh memutar hingga punggung belakangnya itu bergantian, dan duduk semi jongkok kembali aku lakukan. Seiring kepala belakang menyentuh pohon besar, mata terpejam sedang menangkan pikiran dan mencari jalan keluar.